Kenapa aku harus repot-repot mengerjakan ini semua? Tujuan aku ke sini adalah untuk mendapatkan Manu. Aku harus menemui Ihsan dan mengatakan semuanya. Baiklah semuanya, meeting kita akhiri di sini. Terima kasih kalian sudah hadir. Terima kasih ya. Mas Manu. Kenapa ada ular di sini? Menjauhlah dariku. Pergi. Pergi. Kenapa ya Pak Ihsan lari ya? Nggak tahu kenapa. Mas Manu. Mas Manu. Ihsan? Ihsan? Nadine, Ya, kamu mau Ma. kemana? Nadine mau antar makanan, Ma, buat Ihsan makan siang. Oh, nggak usah, biar sopir aja yang antar. Soalnya Nadine khawatir banget sama Ihsan, Ma. Nggak tahu entah kenapa ya, nggak enak aja perasaan Nadine. Nggak apa-apa ya, Ma, Nadine ketemu Ihsan ya, Ma. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Ma. Ihsan? Ihsan? Hei, Sania, kamu jangan ke sini. Awas, di Di sini ada mana? ular. Ihsan? 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 Mas Manu.
Ishan! Nadine, Sania, aku ingatkan kamu, Ishan adalah suamiku. Harusnya kamu bisa jaga sikap. Aku tahu dia adalah suamimu, tapi kamu jangan lupa bahwa suami istri itu terikat dengan jiwa dan juga dengan raganya. Jangan cari-cari alasan kamu. cukup Nadine. Dia hanya ingin terjatuh dan aku ingin menolongnya, itu saja. Jangan salah paham. Kenapa kamu belain dia? Kamu cemburu? Aku gak bercanda. Nadine! Sania, aku minta maaf ya. Nadine kalau lagi cemburu memang seperti itu. Sebaiknya sekarang kita jaga jarak saja ya, supaya dia nggak salah paham. Kenapa aku tiba-tiba kayak orang nggak sadar? Terus tahu-tahu aku dipeluk Sania. Mungkin aku lagi capek. Nadine, tunggu. Nadine, kamu harus dengarkan aku. Ini semua nggak seperti yang kamu lihat. Kamu pulang aja sama Sania. Tadi kamu datang kan sama Sania kan? Ayo Pak Rahmat, berangkat. Nadine, kamu kenapa? Kamu cemburu ya? Cemburu. Kamu boleh menghindar dari aku, Ishan. Tapi aku sudah melihat Mas Manu. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa rohmu kembali ke tubuh yang sebenarnya. Pak Rahmat, jangan. Tunggu dulu Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat bawa dia pergi, aku potong gajimu. Nadine, kamu ini kenapa sih? Pak Rahmat, jalan Pak. Pak Rahmat kalau nggak jalan gajinya aku potong ya Pak. Pak Rahmat nggak usah takut. Saya bisa kasih gaji Pak Rahmat 2 kali lipat. Jalan. Nadine, tunggu, stop. Oke, aku minta maaf. Aku minta maaf Nadine. Sekarang gini, kamu di sini sama Pak Rahmat. Aku di sini aja nggak usah jalan. Enggak Nadine. Oke, sekarang kamu jalan. Ayo Pak Rahmat, jalan. Ada apa dengan aku? Kenapa aku jadi cemburuan gini lihat Tara dan Ishan? Aku nggak boleh begini. Aku harus selesaikan dendam aku. Aku harus bunuh Ishan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ishan udah pulang? Belum, Non. Non pasti capek ya? Gimana kalau Atun pijitin? Nggak usah. Temani saya aja di sini. Mbok Jum, bawain minuman buat Non Nadine ya. Makasih ya Mbak Jum. Non, tehnya. Kalau minum teh itu Non, enaknya nonton TV. Betul, Non. Ayo, Mbok Jum, nyalain TV. Ya, tenang aja. Pemirsa, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Dan gak lupa saya bakal bacain tweet dari seorang penonton di rumah yang bernama Pak Ihsan. Pak Ihsan request lagu khusus buat istrinya yang sedang marah di rumah. Bu Nadine, maafin dong suaminya. Pak Ihsan request lagu kesukaannya dari film Kuch Kuch Hota Hai yang berjudul Koi Mil Gaya. Ihsan apa-apaan sih? Kenapa minta maaf seperti ini? Gak lucu tau. Enak banget sih mereka senang-senang. Sementara aku sedih begini. Mereka benar-benar egois. Ini semua tuh gara-gara Kak Nadine. Kak Ishan sekarang udah benar-benar udah berubah. Mas Manu, kamu adalah milikku, Mas. Kamu adalah milikku. Makasih ya sayang. Makasih kamu udah maafin aku. Ternyata kekuatan cinta bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan kebencian dan juga kemarahan. Aku mulai cemburu dengan Ihsan. Apa mungkin
kemarahan dan dendam aku mulai hilang. Ini nggak boleh terjadi. Nadine, kamu nggak apa-apa kan? Jangan-jangan kamu masih marah sama aku ya? Aku udah gak marah lagi. Tapi aku gak mau melihat kamu berduaan lagi sama Sania. Itu terakhir kali aku melihat kamu. Gak boleh diulangi lagi. Kalau sampai aku lihat kamu berduaan lagi sama Sania, aku gak akan pernah maafin kamu. Sayang, maafkan aku. Aku janji, aku nggak akan mengulanginya lagi. Karena jiwa dan raga suamimu ini adalah milikmu seutuhnya. Tidak, jiwa kamu adalah milikku, Mas Manu. Kamu suami aku. Kamu bukan suaminya Nadine. Tolong jangan katakan itu, Mas. Kamu adalah suamiku. Nadine, laki-laki itu adalah suamiku dan selamanya akan menjadi milikku. Kamu membencinya, Nadine. Kenapa kamu sepertinya mencintainya sekarang? Dasar kamu. Suami kamu akan tahu siapa kamu yang sebenarnya. Lihat saja. Perempuan itu, aku rasakan kemarahannya. Tapi baguslah, biarkan dia terus marah melihat aku dan Iksan seperti ini. Enak banget sih mereka. Bahagia dengan orang yang dicintainya. Sementara aku sengsara sendiri. Aku kangen sama kamu, Arga. Aku cinta sama kamu. Apaan tuh? Siapa kamu? Perasaan tadi ada tangan ya di sini. Kok nggak ada orangnya? Mungkin ya emang bener sih angin kencang. Gara-gara mikirin Arga nih jadi kayak gini. Halo. Aku tahu suara jelek kamu. Kenapa marah sayang? Seharusnya kamu menyapa dengan sopan. Selamat pagi. Karena manusia ular seperti kamu, siang jadi malam, malam jadi siang. Mau apa lagi kamu? Kamu lupa dengan janji kamu. Kamu belum memberikan aku apapun. Kamu pikir aku lupa sama janji kamu, iya? Sekarang cepat datang kemari sebelum suami kamu terbangun. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan main-main sama aku. Aku bisa dengan mudah membangunkan suami kamu. Hei, manusia ular. Cepat kemari. Oke. Aku akan datang. Tunggu.
Nadine, Nadine, Nadine. Sayang, Nadine, tadi aku lihat kamu keluar. Kamu ngapain malam-malam begini? tadi ada suara orang-orang ribut. Aku cari suara itu. Aku sengaja nggak bangunin kamu. Aku kasihan sama kamu. Makanya aku lewat dari belakang rumah. Besok-besok kamu jangan pergi tanpa aku, sayang, ya? Aku khawatir. Ya, sayang. Kamu marah sama aku? Enggak. Masa aku marah sih? Istri secantik kamu masa aku marahin? Sayang, aku itu hanya khawatir. Aku nggak marah sama kamu kok, sayang. Jadi, kamu jangan keluar malam-malam tanpa aku ya. Jangan khawatir. Suamimu ini akan selalu menjagamu. Di mana perempuan itu? Selamat datang sayang. Berani kamu sama aku? Kamu lihat kan burung-burung itu? Kamu berani keluarkan racun kamu, aku akan keluarkan burung-burung itu. Dan akan mencabik-cabik tubuh kamu. Kamu mau kan dicabik-cabik? Begitu dong. Gak usah kamu sok-sokan jadi ular. Cepat katakan apa yang kamu mau. Apa yang aku minta tidak akan pernah bisa kamu kabulkan. Aku tidak akan pernah bisa melakukan apa yang kamu mau. Kamu menolak permintaan aku. Ada apa, sayang? Kok tiba-tiba kamu jadi manja kayak gini? Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu, sayang. Tentu saja aku suka. Justru ini yang aku tunggu-tunggu sampai sekarang. Sayang, aku mau tanya sama kamu. Kalau aku melakukan sesuatu yang nggak kamu tahu, apakah kamu akan marah dan kamu nggak mau sama aku lagi? Tentu saja enggak, sayang. Aku nggak akan pernah marah, sayang. Karena aku sayang banget sama kamu. Beruntung sekali kamu, Nadine. Suami kamu luar biasa baik. Mas Manu, aku sangat kangen sama kamu. Aku nggak mau terus-terusan begini. Kamu akan dipercepat jadi santapan mereka. Kamu jangan mendesis lagi. Tapi kamu gila. Aku nggak mungkin melakukan apa yang kamu mau.
Aku gak mungkin datang ke media dan mengaku diri aku adalah ular. Jangan bodoh kamu. Ini zaman canggih. Aku tinggalkan kamu. Dan kamu menunjukkan perubahan wujud kamu. Aku tinggal upload. Dan rekaman itu aku masukkan ke internet. Aku gak bisa. Asal kamu tahu. Aku melakukan ini karena aku membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuaku. Aku akan membunuh pembunuhnya. Dan pembunuhnya suami kamu sendiri kan? Kenapa? Kamu kaget? Kamu kaget aku tahu tentang kamu semua. Kamu gak usah macam-macam sama aku. Tolong lepaskan aku. Aku harus membalaskan dendam aku. Lagi pula bukan aku pembunuhnya. Kamu yang membunuh suami aku. Saya bukan pembunuh. Kamu pembunuhnya. Buktinya, saya punya rekaman videonya. Itu video bohong. Video itu sudah kamu manipulasi. Hei. Gara-gara kamu, aku kehilangan suami aku. Dan kamu harus menerima pembalasan. Ayo Nadine, ayo tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo berubah jadi ular. Bagus. Dan nanti bakalan heboh. Bakalan jadi heboh. Sekarang cepat kamu pergi. Saya mau. Jangan sebarkan video itu. Cepat kamu keluar dari sini. Dan balaskan dendam kamu pada suami kamu. Dan besok kamu datang ke sini lagi. Cepat pergi. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan rencana istri pawang itu? Aku nggak mungkin membuka identitas aku di depan orang banyak. Itu petaka buat aku. Aku cuma ingin membalaskan dendam aku terhadap orang yang sudah membunuh kedua orang tua. Tapi, kenapa semuanya jadi begini? Apa ini pertanda kalau semesta nggak mengizinkan aku untuk membalaskan dendam? Aku benar-benar butuh petunjuk. Aku butuh seseorang yang bisa membantu aku. Tapi siapa? Aku merindukanmu, Mas Manu. Aku sudah lama menunggumu. Rohku dan juga tubuhku sepertinya sudah menyatu. Sampai-sampai sepertinya aku lupa siapa diriku yang sebenarnya.
jasad ularmu tersembunyi dengan baik di tengah hutan. Dan itu aman di sana. Batu permata merah delima yang mengamankannya. Karena ada batu permata merah delima. Tapi tanpa rohku, Iksan pasti akan mati. Aku mohon kembalilah, Mas. Aku sangat Tara, merindukanmu. Tara, dengar. Aku pasti akan kembali. Setelah hutang budiku sama orang tua anak ini sudah selesai. Karena aku rasa sampai saat ini masih belum cukup untuk membalas kebaikannya. Lagi pula, coba kamu perhatikan baik-baik tampang Iksan. Dia juga ganteng sekali kan? Mirip aku. Dan sosokku ada dalam tubuh ini. Oh ya, tapi awas ya. Kamu gak boleh macem-macem sama tubuhnya Iksan. Nanti aku cemburu. Aku kangen banget, Tara. Aku sayang banget sama kamu. Ada apa sih di kamar Ihsan? Ketawa-ketawa. Kayak bukan suara Nadine sama Ihsan. Mama, Barusan Mama dengar ada suara lain dari kamar ini. ketawa. Cuma ada aku sama Ihsan, Ma. Nggak ada orang lain, Mama. Tapi Mama dengar ada suara-suara yang lain ketawa-ketawa. Dan Mama hafal bener suara kalian berdua. Tapi memang nggak ada orang lain, Mama. Kami baru saja bangun tidur. Ihsan, kamu nggak apa-apa kan? Oh, Ihsan baru saja mimpi, Mama. Dia belum sadar banget. Ya udah kalau gitu. Saya kok merasa aneh ya sama sikapnya Nadine. Untung saja aku sudah berubah wujud menjadi Nadine. Rizka? Kamu masih marah? Dengar Rizka, laki-laki seperti Arga harus kamu tinggalin. Mungkin bagi kakak mudah ngomong kayak gitu. Tapi bagi aku cinta sama dia. Lagian kenapa sih aku gak bisa bahagia dengan pilihan hidup aku? Dia itu penipu, Rizka. Dia nggak pantas untuk kamu. Pokoknya, kakak nggak setuju kamu berhubungan sama dia. Ini hidup aku. Aku yang ngejalanin. Jadi kakak gak usah sok nasihatin kayak gitu. Gak penting. Rizka! Apa salahnya Rizka hidup bersama orang yang dia cintai? Nadine? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Arga itu bukan laki-laki yang baik? Kenapa sekarang kamu jadi belain dia? Iya Nadine. Kenapa kamu tiba-tiba ngebelain Arga? Kayaknya aku salah nih. Ternyata Nadine gak setuju sama hubungan Rizka dan pacarnya. Tapi kayaknya ini bisa kujadiin peluang buat bikin mereka benci sama Nadine. Begini, Ma. Maksud aku kalau misalkan Rizka mau kembali dengan Arga, ya tidak apa-apa. Rizka nanti bisa membuktikan Arga itu orangnya seperti apa. Nadine, kamu sama saja menjerumuskan Rizka dalam masalah. Sebagai kakak, Rizka adalah tanggung jawabku. Jadi, aku nggak setuju kalau dia bersama Arga lagi. Kamu sabar ya, Rizka. Kamu gak usah sok-sok dulu deh sama hidup aku. Kamu yang udah hancurin hidup aku. Usah berisik. Aku harus punya jawaban. Kalau Ihsan tanya sama aku, dari mana aku semalaman? Ada sesuatu yang gak beres di rumah ini. Pasti ini ada hubungannya dengan perempuan itu. Apa yang dia lakukan di saat aku pergi?
Nadine? Nadine, tadi bukannya kamu ada di kamar mandi? Aku nggak ke kamar mandi, sayang. Terus tadi siapa yang ke kamar mandi? Siapa di dalam? Siapa kamu? Keluar! Ayo keluar! Ayo keluar! Dobrak aja pintunya. Dia pasti pencuri. Kan istrinya Mbah Sujiwo. You mean the same guy who come as a snake charmer at our house the other day? Aku sengaja mengirim rekaman ini. Biar semua orang tahu kalau suami aku bukan mati karena bunuh diri, tapi dibunuh oleh ular yang bisa merubah wujud jadi manusia. Istri pawang ular itu. Dia nggak main-main. Dia benar-benar membuka rahasia aku ke semua orang. Manusia ular? Maksudnya? Tepatnya siluman ular. Apa benar yang dibilang Mbah Sujiwo dan istrinya ini? Saya seperti merasakan ada aura ular di tempat ini. Saya seperti masuk ke dalam sarang ular. Jangan-jangan Mama Iksan curiga sama aku. Sebentar lagi, aku akan ungkap siapa sebenarnya wanita ular. Dia seorang perempuan? Iya. Dia seorang perempuan. Dan aku pernah ketemu dengannya dan merekam dia berubah menjadi manusia. Namanya siapa? Tenang, nantilah aku akan kasih tahu. Biar pada penasaran dulu semua. Dan bahkan aku punya rekaman komplit bagaimana dia menjadi seekor ular dari seorang manusia.
Besok aku janji jam 3 sore akan tunjukkan siapa sebenarnya siluman ular itu. Nadine, Mama mau bicara sama kamu. Iya, Ma. Akhirnya kena juga kamu, Nadine. Habislah kamu sekarang. Mas Manu memang ditakdirkan jiwa dan raganya hanya milikku. Dia akan kembali padaku untuk selamanya. Iya, Mama. Berita di TV tadi membuat Mama kaget. Maksud Mama? Sebenarnya Mama dan keluarga di sini belum mengenal kamu dengan baik. Tapi karena Ihsan begitu mencintai kamu, mau nggak mau Mama merestui pernikahan kamu. Sebenarnya kamu itu siapa? Orang tua kamu juga nggak pernah ketemu kami lagi. Mereka hilang begitu aja. Pawang ular, sebelum kejadian dia meninggal, dia bilang sama Mama. Dia bilang menantu Mama itu siluman ular. Mama sih nggak percaya. Tapi dengan berita di TV tadi, ternyata memang ada. Sekarang bilang sama Mama, apa benar kamu ini siluman ular? Mama percaya aja sama kata hati Mama. Kata hati itu kan kata-kata yang paling jujur di dunia, Mama. Nadine! 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 Listen, you must take some rest. Kamu gak percaya sama aku. Kamu juga curiga sama aku. Kamu sudah berubah. Laki-laki sebaik Isya pun sudah berubah sama aku. Entah kenapa, aku sangat sedih kalau Ihsan akan membenci aku. Perempuan ini lagi, mau ngapain dia? Aku tunggu kamu di studio TV 1 jam 2:30 ya. Oke? Halo? Halo? Mau ngapain aku ke studio TV? Dia pasti mau mempermalukan aku. Siluman ularnya belum datang ya? Kayak gimana sih siluman ularnya? Penasaran banget ya. Lama banget ya keluarnya. Iya, nggak keluar-keluar nih. Maaf, Pak. Semuanya kembali bekerja. Ayo kerja lagi. Ayo kerja lagi.
Pemirsa, sebentar lagi aku akan tunjukkan siapa sebenarnya siluman ular itu. Mungkin sekarang masih dalam perjalanan. Cepetan kayak nongolnya. Lama amat. Iya. Tadi kagak nongol-nongol. Pok, kopinya satu dong, Pok. Tadi. Mie baksonya ada nggak? Ada. Satu dah. Coy. Gimana ularnya udah keluar belum? Belum, Bang. Dari tadi kagak nongol-nongol. Wah, apa nih? Gue penasaran nih mau ngeliat nih. Udah habis kopi 2 gelas juga. Waduh. Kapan mulainya nih? Lama banget. Kalau Nadine nanti keluar rumah, berarti memang dia benar siluman ular itu. Ya Allah, masa menantu aku seekor ular? Din? Ya, Ma. Kamu nggak kemana-mana hari ini? Enggak, Ma. Nadine capek. Nadine mau istirahat. Oh, ya udah, istirahat aja kamu ya. Iya, makasih, Ma. Ya. Saya masih ragu kalau Nadine nggak pergi kemana-mana. Ini saatnya, Nadine. Pergilah dan jalani takdirmu. Bang, datang tuh. Datang. Oh iya. Wah, akhirnya ini datang juga nih. Pemirsa, saat ini ada seekor ular yang cukup besar yang diyakini oleh Ibu Ningrum sebagai siluman ular. Pemirsa, lihat kan? Aku tidak bohong. Siluman ular itu telah datang. Selamat datang, sayang. Sebentar lagi, seluruh dunia akan melihat wujud siluman ular untuk pertama kalinya. Ular yang diyakini sebagai siluman ular ini telah tiba di studio. Kita tunggu apakah benar siluman ini adalah siluman atau bukan. Tetap saksikan. Tunjukkan diri kamu. Buset, jadi cewek, Bang. Cewek. Cakep banget loh ceweknya.
bukan siluman yang aku maksud. Ini siluman yang lain. Siapa kamu? Aku Tara. Apa yang kamu lakukan ini sudah sangat kelewatan. Kamu sudah terlalu ikut campur. Kalian harus melupakan semua ini. Siluman ular itu tidak ada. Kalian tidak pernah menonton acara ini. Satu lagi, Nadine gak pernah membunuh suami kamu. Suami kamu mati karena kesalahannya sendiri. Dan setelah ini, kamu gak akan ingat kalau kamu pernah bertemu saya dengan Nadine. Kita lagi syuting apaan ya? Wah, ibu ini siapa? Sedang apa di sini? Wah, kenapa ya? Kok aku ada di sini? Saya juga nggak tahu. Mbak, ini di mana ya? Apa yang aku lakukan tadi itu bukan karena aku mau menolong kamu, Nadine. Aku melakukan semua itu karena aku gak mau keberadaan siluman ular terancam. Sania? Maaf, aku cuma mau melihat kondisi Nadine. Sekarang dia lagi tidur pulas. Kamu habis lembur ya? Ihsan, kamu udah makan belum? Kita makan yuk. Ini orang-orang pada kemana ya? Kayaknya udah pada di kamar masing-masing deh. Terima kasih ya, Sania.